Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa sehat dan bersiap untuk belajar hari ini. Masih dengan pembelajaran tematik di tema 4, jenis-jenis pekerjaan untuk muatan pembelajaran IPA. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang kaitannya dengan ketersediaan sumber daya alam dan keseimbangan alam. Bersiap ya? Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya dengan Ibu Susan Gilang Pamekar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya anak-anak ya. Disiapkan juga buku penanya untuk kalian baca. Kemarin Bu Rita sudah banyak menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan, kaitannya dengan berbagai jenis pekerjaan yang ada di bentang alam. Bagaimana jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah dataran tinggi, kemudian yang ada di dataran rendah dan juga di tepi pantai. Banyak sekali peluang pekerjaan yang ada di wilayah-wilayah itu. Hari ini Ibu coba kelompokkan bagaimana jenis pekerjaan bisa dikelompokkan menjadi 2. Kaitannya dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa dan kaitannya dengan pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba kita lihat. Contohnya pekerjaan di bidang jasa seperti pekerjaan yang Ibu lakukan ini. Ada guru, dosen, buruh karyawan, sopir, tukang cukur, pemandu wisata, dokter, perawat, pengacara, ataupun kurir. Sekarang banyak ya orang tuamu yang pesan online membuka peluang pekerjaan sebagai kurir. Dia bekerja di bidang jasa. Sedangkan pekerjaan yang kaitannya menghasilkan barang itu petani. Petani menghasilkan apa? Misalnya padi gitu ya. Pelukis tentu saja menghasilkan hasil karya lukisannya. Peternak, nelayan, penjahit menghasilkan pakaian, desainer menghasilkan hasil desain bajunya atau desain pakaian yang akan dirancangnya untuk kemudian dijahit. Kerajinan tangan seperti yang terbuat dari anyaman, rotan dan yang lain sebagainya. Dan juga pedagang makanan juga termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, Ibu minta kalian perhatikan gambar yang ada di belakang pria yang sedang berdiri itu. Itu ada seorang pria memakai jas. Kelihatannya dia adalah seorang karyawan ya atau manajer yang udah jadi memiliki jabatan yang cukup tinggi. Dia bekerja di pusat-pusat perkotaan atau di gedung-gedung tinggi dan juga di perkantoran. Nah, kalau kamu amati lebih teliti, ketika sebuah daerah akan dibangun sebuah pusat perkantoran atau perumahan yang berupa apartemen-apartemen yang tinggi, tentu saja berawal dari sebuah lahan yang cukup luas. Lahan yang cukup luas itu tentu saja akan memiliki dampak lain dari dibukanya lapangan yang merubah lapangan pekerjaan. Memang membuat lapangan pekerjaan dari perubahan lahan tadi, yang tadinya misalnya lahan di sekelilingnya adalah sawah atau perkebunan. Karena ada pembangunan untuk pembukaan pabrik atau perkantoran, akan ada dampak lain dari dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai tempat. Coba kita perhatikan ya slide berikutnya. Ada dampak negatifnya ternyata terhadap lingkungan ketika sebuah lahan akan dirubah. Mungkin di daerah tempat tinggalmu yang paling dekat nih, Meikarta. Awalnya di situ ada perkampungan atau perkebunan rambutan atau perkebunan lainnya. Akibat adanya pembangunan di sekitarnya, pembangunan apartemen dan pusat-pusat perkantoran, berubahnya fungsi lahan yang tadinya untuk persawahan atau perkebunan, fungsi lahannya berubah menjadi pusat perkotaan, perkantoran, ataupun pabrik. Dampak lainnya adalah hilangnya habitat hidup. Mungkin yang awalnya di sawah-sawah itu atau di perkebunan itu banyak sekali tumbuhan atau tanaman yang
dipelihara oleh para petani atau pekebun dan juga mungkin peternak, akhirnya berubahlah habitat hidupnya. Dan dampak yang ketiga, mohon maaf itu salah ketik ya Ibu ya, slide-nya harusnya yang ketiga, itu adalah menimbulkan kerusakan hutan atau kerusakan alam. Untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikut ini. Nih, gambarannya seperti ini. Awalnya daerah itu adalah wilayah yang banyak sekali sawahnya. Kemudian kalau kamu main ke Karawang deh, kalau di Karawang, nah awalnya Karawang itu adalah daerah lumbung padi, banyak sekali sawah di Karawang. Tapi Karawang sekarang sudah bergeser menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Perubahan fungsi lahan yang semulanya pesawahan berubah menjadi kawasan pabrik dan juga beberapa tempat tinggal seperti apartemen dan perumahan-perumahan. Dan itu dampak lainnya nanti ada kaitannya dengan sumber daya alam dan keseimbangan alam. Kemudian pembangunan villa-villa atau hotel-hotel atau resort di pesisir pantai. Nah, akibatnya ada beberapa tanaman yang seharusnya berderet di tepi pantai karena ada pembangunan, akibatnya tanaman itu, pohon-pohonan itu harus ditebang. Nah, akibatnya apa? Coba perhatikan gambarnya. Gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut. Maka terjadilah abrasi. Apa itu abrasi? Pengikisan tanah ya. Di tepi pantai ya kalau abrasi. Nah, contoh lainnya, memang sih seperti yang tadi Ibu jelaskan, pembangunan di beberapa tempat, perubahan lahan itu menimbulkan banyak peluang kesempatan pekerjaan. Namun memang di sisi lainnya ada dampak negatif yang ditimbulkan apabila terjadi eksploitasi yang besar-besaran. Juga terjadi di hutan, apabila hutan dieksploitasi dengan besar-besaran itu dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan oksigen. Suhu bumi semakin meningkat karena pohon-pohon yang harusnya menghasilkan oksigen, udara kita menjadi lebih fresh, lebih segar, akhirnya malah meningkat karena kekurangan pohon-pohonan. Kemudian karena tidak ada pohon-pohon juga menimbulkan rawan terjadinya bencana alam atau banjir atau longsor bahkan ya. Itu akibat adanya eksploitasi hutan yang berlebihan. Kita tahu ada rencana pemerintah ya di Kalimantan tuh. Kalimantan kan banyak sekali hutan-hutannya. Ada rencana pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan yang tadinya dari Jakarta pindah ke Kalimantan. Wah, sebenarnya itu memunculkan peluang pekerjaan bagi orang-orang warga di Kalimantan. Tapi di sisi lainnya, mudah-mudahan pemerintah sudah memperhatikan ya terkait dengan keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, yang tertutup ini adalah dataran tinggi, misalnya di pegunungan atau di puncak, di situ banyak dibangun villa-villa dan perumahan-perumahan. Pembangunan villa-villa dan objek wisata yang tidak memperhatikan kelestarian sumber daya sekitar akan menyebabkan wilayahnya rawan akan bencana. Contoh yang paling gampang kita temui adalah erosi, karena tidak ada kemampuan meresap air ketika hujan turun dengan deras. Pohonnya berubah menjadi bangunan-bangunan villa dan perumahan. Kalau begitu, bagaimana dong? Mengapa pentingnya kelestarian alam dan keseimbangan sumber daya alam? Ya, kelestarian alam memang penting kita perhatikan, karena dengan menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, kita tidak akan merugi, karena menjaga kelestarian alam akan bermanfaat untuk kehidupan kita dan kelak untuk anak cucu kita. Usaha apa dong yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang paling gampang yang kamu sudah tahu itu pasti reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang paling gampang juga membuat tambak ikan, nelayan atau peternak ikan. Di mana? Di aliran-aliran sungai. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Menjaga kelestarian pohon bakau, contoh di gambar tersebut, dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya karena pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Jadi pohon bakau itu salah satu fungsinya bisa tempat ikan-ikan menyimpan telur-telurnya. Jadi kalau dia ditanam kembali di pesisir pantai, ikan-ikan yang ada di sekitarnya dia akan menyimpan telur-telurnya di bawah akar-akarnya. Nanti kalau sudah menetas menjadi anak-anak ikan, dia akan kembali ke sungai.
Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi tidak hanya bakau yang dilihat, tapi dampak lainnya sebagai habitat makhluk hidup lainnya. Nah, contoh lainnya adalah kegiatan menjaga keseimbangan kelestarian sumber daya alam di sungai. Bagaimana caranya? Tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, dan pembersihan dan pemeliharaan sungai di sekitar sungai. Masih banyak ya ternyata orang-orang yang ingin menangkap ikan dengan mudah dengan cara memberi racun pada sungai atau wilayah atau danau yang ingin ikan yang ingin ditangkapnya. Dengan cara mudah dia memberikan bom pada ikan itu, nanti ikannya terapung semuanya. Kalau sudah terapung dia tinggal angkat. Itu cara mudah, tapi akibatnya akan merusak ekosistem. Coba bayangkan ini. Ayo sebutkan upaya pelestarian yang dapat kita lakukan jika sungai tercemar seperti gambar berikut. Hasil kerjaan siapa ini? Pasti hasil kerjaan manusia. Tidak mungkin hewan-hewan yang buang sampah di sungai ya. Jangan-jangan kita pernah buang sampah nih ke sungai. Istighfar semuanya anak-anak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang pernah membuang sampah ke sungai. Wah, apa yang bisa kita lakukan? Menahan diri untuk tidak membuang sampah ke sungai tentu saja. Apabila itu sudah terjadi di lingkungan terdekatmu, ayo kita ajak anggota keluarga dan juga kita ajak lingkungan sekitar untuk bekerja bakti membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar. Apalagi ini sudah masuk musim penghujan ya. Coba diperiksa solokan di depan rumahmu. Karena solokan itu akan mengalir ke sungai. Dari sungai nanti akan terus mengalir ke laut. Kalau dari awalnya dari rumah-rumah kita sudah bersih, insya Allah sungai dan laut kita pun akan bersih. Nah, kalau di laut pencemarannya itu adalah limbah sungai seperti tadi sampah-sampah ya yang berasal dari sungai. Kemudian racun dan bahan peledak penangkap ikan. Nah, yang lebih parah lagi kalau ternyata ada kapal yang membawa minyak mentah ternyata tumpah di lautan. Tumpahan minyak dari kilang itu menyebabkan laut tercampur dengan minyak dan menyebabkan keracunan ikan-ikan yang ada di bawahnya. Menyedihkan sekali ya. Upaya pelestariannya seperti apa? Tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Tidak menggunakan bahan peledak, racun, atau pukat harimau. Ada yang tanya mungkin ya, pukat harimau itu seperti apa? Nah, pukat harimau ini kurang lebihnya seperti ini. Pukat harimau itu ada gambarnya yang seperti kalian saksikan. Jadi itu seperti jaring besar yang tujuannya untuk menangkap ikan-ikan di lautan. Pernah nonton film Finding Nemo? Nah, pukat harimau itu kurang lebih seperti itu. Karena kenapa namanya harimau? Ada harimaunya. Sebenarnya kalau nanti ibu nggak ada gambarnya di zoom seperti itu, jadi si bulatan-bulatan yang kamu lihat di situ itu seperti mencengkram ke bawah seperti kaki-kaki harimau. Tujuannya apa? Agar bisa mencengkram ke bawah, kemudian jaring-jaringnya ditaruh sampai bawah, kemudian ditunggu beberapa saat, kemudian diangkat. Hanya saja yang diangkatnya itu tidak hanya ikan-ikan yang diinginkan, termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang, dan tempat-tempat hidup hewan lainnya juga ikut terangkat. Itu mengapa pukat harimau adalah termasuk peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan, karena itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, yang paling sederhana sih memang seperti ini, walaupun memang sudah ada teknologi terbaru ya. Kalau ini masih nelayan tradisional. Nanti di buku penamu kamu bisa membedakan apa itu bedanya nelayan tradisional dan nelayan modern. Coba dicek ya di buku penanya ya. Hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan memperhitungkan daur hidup ikan. Nah, seperti yang tadi Ibu singgung di awal, ternyata memang teknologi itu memang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tapi perhatikan juga, jangan sampai teknologi yang kita gunakan bisa merusak ekosistem atau kehidupan di sekitar kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan dong agar ekosistem atau lingkungan atau habitat tempat tinggal tetap terjaga? Yang pertama, bijak memanfaatkan teknologi.
Perhatikan dulu bahwa teknologi yang akan digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita adalah teknologi yang ramah lingkungan, teknologi yang tidak membuat atau membawa mudarat bagi makhluk lainnya. Kalaupun memang harus dipilih, mencari mudarat atau keburukan yang paling kecil gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Menghemat, memanfaatkan sumber daya alam. Yang paling mudah untuk kalian sebagai pelajar adalah memanfaatkan sumber daya alam yang terkait dengan air, penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah dibahas ya pada tema-tema sebelumnya. Karena air dan listrik itu hakikatnya adalah salah satu sumber daya alam yang harus kita hemat. Dan yang ketiga, nah ini yang baru, mampu mengelola sampah. Untuk lebih mudahnya akan disingkat menjadi 4R. Apa itu 4R? 4R adalah singkatan dari reuse, reduce, recycle, dan replace. Kita ulang sama-sama ya. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama adalah reuse. Pakai lagi. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya nih, menggunakan bungkus bekas minyak atau pembersih lantai atau kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Dipakai ulang, reuse. Kemudian reduce, kurangi atau mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. BYOB, apa itu? Bring your own bottle. Kalau bisa, kalau kita bepergian kemanapun, kita bawa botol minum sendiri, biar kita nggak beli-beli botol kemasan plastik. Plastik itu berasal dari minyak bumi ya. Plastik itu butuh waktu yang lama untuk mendaur ulangnya. Maka usahakan kita meminimalisir, mengurangi dengan membawa botol minum sendiri kalau kita bepergian. Atau ibumu ketika belanja ke pasar, coba kita saling ingatkan ibumu, mah bawa kantong belanjanya sendiri. Bawa kantong belanjanya sendiri mah, biar nggak terlalu banyak kantong plastik atau kresek dari abang-abang sayurnya, seperti itu ya. Itu salah satu upaya mengurangi sampah. Yang ketiga, recycle. Wah, ini udah lebih keren lagi kalau kita sudah bisa recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya nih, sampah-sampah organik bekas-bekas makanan kita yang tidak habis, kita kumpulkan di dalam drum atau di dalam sebuah ember bekas, kemudian dibusukkan. Sampah-sampah organik itu kemudian dibusukkan agar bisa diolah menjadi pupuk kompos yang membuat tanah kita menjadi subur kalau dicampur. Jadi nanti sampah-sampah organik itu bisa kita pakai untuk sebagai media tanam. Atau kita daur ulang botol-botol plastik, bisa kita daur ulang menjadi pot-pot hiasan ataupun kerajinan tangan lainnya. Itu contohnya recycle, daur ulang. Dan yang terakhir adalah replace. Terkait dengan bagaimana kita bijak dengan sampah, kita berusaha mengganti benda yang biasa kita gunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Seandainya kita bisa memilih menggunakan sapu tangan, itu jauh lebih baik daripada kita membuang-buang tisu. Seandainya kita masih bisa menggunakan sapu tangan untuk bepergian atau dedek bayi pakai tisu, cuman memang harus rajin ya, dicuci kembali. Itu tentu saja akan sangat membantu dalam membuat lingkungan kita lebih lestari dan lebih ramah lingkungan, karena penggunaan sapu tangan itu jauh lebih baik dari penggunaan tisu. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalau kita perhatikan penjelasan ibu dari awal, betapa banyak dan kayanya Indonesia akan sumber daya alam. Sumber daya alam itu sangat berhubungan erat dengan lapangan pekerjaan, dan pemanfaatannya harus sangat bijak, karena memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan menyebabkan dampak negatif pada alam dan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Itu
Itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu minta kalian mengisi tabel yang ada pada layar kacamu berikut. Kalian bisa menulisnya di buku paketmu. Nanti Ibu sampaikan di grup WhatsApp halaman mana yang akan kalian isi untuk menjawab pertanyaan pada layar kaca berikut. Tuliskan cara pengolahan sampah sesuai kotak yang benar. Coba ya, kalian bisa diskusikan dengan anggota keluargamu di rumah. Bagaimana cara mereduce, merecycle, mereuse, dan mereplace botol plastik tersebut. Selamat mengerjakan anak-anak. Itu tadi anak-anak penjelasan tentang tema 4 jenis-jenis pekerjaan terkait dengan muatan IPA, kaitannya dengan ketersediaan alam dan bagaimana kita menjaga keseimbangan alam. Dikerjakan tugas-tugas yang tadi disampaikan ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.